Bayangin, kalah di babak pertama tapi justru jadi kunci kemenangan pasangan Indonesia di babak selanjutnya. Leo Bagas mungkin tumbang, tapi informasi yang mereka berikan jadi senjata rahasia Fajar Rian untuk menjinakkan duet Thailand yang ulet dan sulit dikalahkan. Halo, Sobat Catatan Badminton. Langsung aja, tanpa basa-basi, kita bakal bahas pertandingan super panas dari Singapore Open 2025. Ada satu cerita menarik yang tidak banyak orang tahu, ternyata kemenangan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto atas pasangan Thailand bukan cuma hasil latihan keras dan strategi matang, tapi juga karena bocoran rahasia dari Leo dan Bagas. Yap, kamu nggak salah dengar. Fajar dan Rian secara terbuka mengakui kalau mereka dibantu oleh kompatriotnya sendiri, Leo Rolicarnando dan Bagas Maulana. Bukan dalam bentuk main bareng di lapangan, tapi lewat informasi strategis tentang kelemahan lawan. Gimana ceritanya? Kita bedah bareng-bareng. Jadi gini, di babak 16 besar Singapore Open yang digelar di Singapore Indoor Stadium, Fajar dan Rian berhadapan dengan ganda putra Thailand, Kit Tinupong Kedren dan Dechapol Puafaranukroh. Pertandingan berlangsung hari Kamis, tanggal 29 Mei 2025. Dan seperti yang kita tahu, Dechapol ini bukan pemain kaleng-kaleng. Apalagi ia juga turun di sektor ganda campuran, jadi sudah pasti jadwalnya padat dan stamina terkuras. Pertarungan Fajar Rian lawan duet Thailand ini benar-benar sengit. 2 game langsung, tapi skornya mepet banget. 22-20, 2 kali. Bisa bayangin tegangnya gimana? Tapi Fajar Rian menunjukkan mental baja dan menang 2 game langsung. Nah, yang bikin menarik adalah pengakuan Fajar seusai laga. Ia bilang pasangan Thailand itu sangat ulet, susah banget dimatikan, dan minim kesalahan sendiri. Tapi untungnya, kata Fajar, kondisi Dechapol terlihat sedikit menurun karena sebelumnya sudah bermain di ganda campuran. Pergerakannya melambat dan ini jadi celah yang dimanfaatkan Fajar Rian. Apalagi kondisi lapangan yang berangin bikin mereka nggak bisa bermain rally panjang. Jadi strategi mereka adalah menyerang terus-menerus. Tapi, rahasia di balik kemenangan ini datang dari Leo dan Bagas. Sebelumnya, Leo Bagas memang sudah lebih dulu berhadapan dengan Kit Tinupong Dechapol di babak 32 besar. Sayangnya, Leo Bagas kalah setelah bertarung 3 game ketat, 22-24, 21-19, dan 16-21. Meski kalah, pengalaman mereka bertemu pasangan Thailand ini ternyata jadi senjata untuk Fajar Rian. Fajar bilang, mereka sempat diskusi dengan Leo Bagas sebelum pertandingan. Informasi yang paling penting adalah soal bagaimana pengembalian bola dari lawan seringkali tidak terduga. Bola-bola yang seharusnya sudah mati, bisa dikembalikan lagi oleh Kit Tinupong Dechapol dengan kualitas yang mengejutkan. Dengan info itu, Fajar dan Rian lebih siap mental. Mereka nggak kaget waktu lawan bisa balikan bola yang udah, seharusnya, jadi poin. Mereka juga fokus mempercepat tempo, nggak kasih kesempatan lawan buat bangun pola. Dan hasilnya, Fajar Rian sukses amankan tiket ke babak perempat final. Berikutnya, mereka akan berjumpa wakil Denmark, yaitu Kim Astrup dan Anders Kaarup Rasmussen. Ini jelas bukan lawan yang mudah. Tapi Rian optimistis. Katanya, komunikasi dengan Fajar terus terjaga dan saling percaya adalah kunci utama. Bahkan saat mereka tertinggal, semangat cari poin gak pernah padam. Dan itu yang kita lihat sendiri. Fajar dan Rian bermain dengan semangat pantang menyerah. Meski skor mepet, mereka tetap tenang dan bisa menyelesaikan game dengan penuh percaya diri. Cerita ini bukan cuma soal satu kemenangan. Ini bukti bahwa tim Indonesia solid. Meski Leo Bagas tersingkir lebih awal, mereka tetap berkontribusi untuk kemenangan rekan senegaranya. Semangat berbagi informasi dan strategi seperti ini menunjukkan kenapa kita harus bangga sama para pejuang bulu tangkis kita. Karena menang itu bukan cuma soal di lapangan, tapi juga soal kerjasama, saling support, dan bangkit bareng. Sobat Catatan Badminton, dari cerita ini kita juga belajar bahwa satu kekalahan bisa jadi pelajaran buat kemenangan berikutnya. Dan itulah yang dilakukan Leo Bagas untuk membantu Fajar Rian. Salut untuk solidaritas seperti ini. Jangan lupa ya, setelah ini Fajar Rian akan menghadapi pasangan Denmark di perempat final. Kita doakan semoga mereka terus melaju dan membawa harum nama Indonesia di pentas internasional. Oke, itu dia update seru dari Singapore Open 2025 hari ini. Kalau kamu suka cerita-cerita behind the match seperti ini, pastikan kamu like, komen, dan subscribe channel Catatan Badminton. Nyalain juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan info terpanas seputar bulu tangkis Indonesia dan dunia. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam smash keras dari Catatan Badminton. Jika kamu butuh versi voice over, subtitle,
atau visual cuek, tinggal bilang aja, nanti aku bantu juga. Bayangin, kalah di babak pertama tapi justru jadi kunci kemenangan pasangan Indonesia di babak selanjutnya. Leo Bagas mungkin tumbang, tapi informasi yang mereka berikan jadi senjata rahasia Fajar Rian untuk menjinakkan duet Thailand yang ulet dan sulit dikalahkan. Ketika Rehan Gloria tampil menggila, Jojo tak terkalahkan, dan wakil muda bersinar, tapi, ada satu kekalahan yang bikin harapan pecah. Apa yang sebenarnya terjadi di babak 32 besar Singapore Open 2025? Halo, selamat datang kembali di catatan badminton. Tempat di mana drama bulu tangkis kelas dunia dibongkar habis buat kamu para pecinta tepok bulu sejati. Hari ini kita masuk ke rekap super panas dari babak 32 besar Singapore Open 2025. Dan seperti biasa, kisah para wakil Indonesia di turnamen ini penuh kejutan yang gak boleh kamu lewatkan. Kita mulai dari kemenangan yang ditutup dengan sangat meyakinkan oleh pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emanuel Wijaya. Pasangan ini jadi wakil kelima dari Indonesia yang lolos ke babak 16 besar turnamen Super 750 ini. Melawan duet tuan rumah, Heyong Kaiteri dan Jin Yujia, Rehan dan Gloria tampil percaya diri banget di Singapore Indoor Stadium. Walaupun sempat kecolongan 2 poin di awal, mereka langsung tancap gas dengan raihan 7 poin beruntun, mengubah skor dari 2-4 menjadi 9-4. Sejak saat itu, mereka nggak pernah tertinggal lagi. Set pertama mereka kunci dengan skor 21-14. Dan masuk ke set kedua, tekanan dari Rehan dan Gloria langsung bikin pasangan Singapura kewalahan. Unggul 4-0, lalu 8-2, dan akhirnya menang 21-9. Luar biasa dominan. Ngomong-ngomong, pasangan lawan, He dan Jin, sebenarnya pasangan baru. Terry He dulu main bareng Jessica Tan, dan mereka sempat jadi ganda campuran terbaik Singapura. Tapi cedera hamstring yang dialami Jessica bikin He harus gandeng pemain baru, Jin Yujia, sejak akhir tahun lalu. Sayangnya, chemistry belum klik, dan Rehan Gloria jadi pasangan terbaru yang memperlihatkan celah besar di permainan mereka. Kemenangan Rehan Gloria ini bikin Indonesia punya total 5 wakil yang sukses menembus babak 16 besar. Dari sektor tunggal putra, hanya ada satu wakil kita, Jonathan Christie, dan Jojo sukses menyingkirkan wakil Irlandia, Nhat Nguyen, dengan 2 game yang cukup ketat, 23-21 dan 21-16. Jojo tampil tenang dan penuh pengalaman di poin-poin krusial. Di ganda putra, pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlavi Isfahani juga tampil solid. Lawan mereka, pasangan Jepang Hidori Midorikawa dan Kyohei Yamashita, kalah 2 game langsung, 21-15 dan 21-16. Dari sektor ganda campuran lagi, pasangan muda Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu tampil menawan. Mereka menang atas pasangan Taiwan, Ming Chelu dan Hang Enzu, dengan skor 21-16 dan 21-12. Mainnya benar-benar matang. Tapi nggak semua kabar datang dengan senyuman. Pasangan Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari harus pulang lebih awal setelah kalah dari pasangan Skotlandia, Alexander Dan Julie McPherson, dengan skor 16-21 dan 17-21. Kekalahan ini tentu jadi bahan evaluasi, karena banyak yang berharap mereka bisa melangkah jauh di turnamen ini. Total 5 wakil Indonesia kini siap tempur di babak 16 besar Singapore Open 2025. Regenerasi di tim bulu tangkis Indonesia jelas terasa, dan kombinasi pemain muda dan senior jadi warna yang menarik buat kita ikuti terus. Apakah mereka mampu terus melaju? Apakah kejutan-kejutan lain masih akan terjadi? Kita akan bahas semua itu hanya di sini, di catatan badminton. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena setiap detik dari dunia bulu tangkis Indonesia akan selalu kami hadirkan khusus buat kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap dukung Merah Putih, dan terus semangat. Tangan terkepal raket dan shuttlecock bulu tangkis.